Halo everybody, dan akhirnya timnas Indonesia harus mengalahkan Vietnam dengan skor 0-3 ya. Dan ini sangat aman banget buat perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia ronde 3 ya. Dan di luar nulur akhirnya Indonesia dapat mencetak gol pertama kali lewat Jay Itzes, dan ini sangat Bang Jayadi memang menyala lagi ya. Bang Jayadi memang menyala lagi di menit ke-9 ya lewat tendangan sudut. Nah, tendangan sudutnya ini juga dihasilkan ya atau diproduksi atau ditendang oleh Tom Hai juga, dan keren banget pertandingannya dari Tom Hai kemudian Jay Itzes. Dan kemudian India, pemain Ragnar Orotmangun juga menunjukkan aksinya, menunjukkan skillnya bermain solo ya. Solo player kemudian mendekati area penalti dan akhirnya dapat mencetak gol di menit ke-23, dan ini semakin mengokohkan Indonesia eh, untuk unggul ya 2-0 ya di babak pertama. Oke, sampai babak pertama, kemudian akhirnya di babak kedua Indonesia mungkin lebih itu ya, lebih ingin mengamankan pertandingan ya, lebih mengamankan keunggulan ya 2-0-nya. Akhirnya mereka lebih ke bertahan dan kemudian sesekali untuk melakukan serangan balik, dan itu memang efektif gitu ya. Meskipun serangan Vietnam juga sangat baik sekali di babak kedua itu ya, saling serang terus, serang eh, wilayah pertahanan Indonesia, dan kerennya itu pertahanan Indonesia sangat baik sekali ya, bisa menahan segala itu ya, segala serangan dari Vietnam gitu ya. Dan akhirnya di menit ke berapa tadi ya? Kalau nggak salah 9 plus 8 ya. Ya, menit 98 akhirnya Ramadan Sananta menggantikan Orat Mangun kayaknya ya tadi ya. Kalau nggak salah ingat sih. Dan akhirnya dapat mencetak gol meskipun cuma dimainin di apa ya, di akhir-akhir babak kedua ya. Tapi nggak apa-apa, dia cetak gol berarti memang Ramadan Sananta ini memang produktif sekali ya. Harusnya dipasang di awal ya biar lebih gacor gitu. Tapi kita nggak tahu, kita cuma nikmatin aja, dan permainan Indonesia sangat bagus sekali. Dan ini membuat Vietnam, ini gimana ini? Pelatih Philip Trauser kemungkinan menjadi bulan-bulanan fans Vietnam ya, fans tim Vietnam ataupun media Vietnam, dan kemungkinan besar bisa aja itu ya, dipecat gitu ya. Dan kita lihat sendiri ya, animo dari penonton itu setelah 2-0 ya, kira-kira setelah 2-0 itu sudah banyak sekali pemain, bukan sekali, maaf, banyak sekali penonton yang sudah keluar dari tribun ya, sudah keluar dari stadion, meninggalkan timnas Vietnam, karena memang apa ya, memang sudah diprediksi sudah kalah gitu mungkin ya. Dan gitu ya, dan ini sangat bangga sekali timnas Indonesia ya. Kita bangga sekali terhadap timnas Indonesia yang mampu, kita sudah jauh-jauh loh, jauh-jauh bertahun-tahun kita nggak pernah menang di kandang Vietnam, dan hari ini kita menang, itu pun menangnya nggak dikit loh, 3-0 tuh telak tuh, sudah menang telak, dan wow gitu ya. Oke ya, saya ulang lagi ya, di putaran kedua ini ya, leg kedua, Vietnam harus kalah dari Indonesia dengan skor 0-3 di kandangnya sendiri di Maidin Stadium ya. Gol pertama dicetak oleh Jay Itzes, dan memang Bang Jay ini memang menyala banget. Kemudian ada Ragnar Oratmangun di menit ke-23, kemudian ada di Ramadan Sananta di menit ke-10 90 plus 8 ya. Dan ini nggak main-main ini, tambahan waktunya sampai 9 menit ya. Jadi Indonesia pun tanpa apa ya, kita kan kemarin agak deg-degan ya, kita kemarin agak deg-degan karena banyak sekali pemain yang tidak bisa ikut, banyak sekali pemain yang cedera ataupun akumulasi ataupun kemarin sakit ya kayak Ivar, kita sudah ada agak deg-degan, tapi ternyata baiknya itu seperti ini. Jadi ketika ada pemain yang kurang fit atau tidak sehat gitu ya, masih ada backupnya. Jadi
permainan kita sama seperti sedia kala gitu ya. Bagus banget. Dan ini ya klasemen sementara untuk second round grup F ini ya. Ini kayaknya Iran ini sudah menang ya kayaknya. Irak kayaknya sudah menang juga lawan Filipina ya. Kayaknya skornya besar, nanti kita cek bersama-sama ya. Oke, seperti ini. Jadi Irak ada di posisi 12 ya, dengan kemenangan beruntun, nggak pernah kalah ini ya Irak. Posisi 12, kemudian di posisi kedua ada Indonesia dengan poin 7 ya. 2 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali imbang. Dan kemudian di posisi 3 ada Vietnam yang kalah 3 kali, menang 1 kali. Dan di posisi terakhir ada Filipina yang kalah 3 kali, imbang sekali gitu ya. Dengan pertandingan ini maka Indonesia sudah kakinya sudah melangkah satu tingkat di di ronde 3 ya nanti. Dan ini mudah-mudahan harapannya kita bisa lolos Piala Dunia ya kalau melihat permainannya seperti ini ya. Gitu Kak ya. Yuk. Oke, gitu ya. Jadi sangat baik sekali ya. Oke, jadi tadi kita bahas satu persatu pemainnya ya. Kemudian dari Ari ya, Hernando Ari yang tadi sebenarnya itu ya agak kurang fit gitu ya mungkin ya. Tapi ternyata bisa dimasukkan dalam line up ya. Dan seperti biasa Hernando Ari selalu membuat pertunjukan yang oke banget sih. Dan dia mampu menjaga gawang Indonesia dari serangan-serangan. Kemudian Asnawi Bahar tadi, kemudian ada Nathan ya. Nathan pemainnya sangat bagus sekali ya. Nathan meskipun di bagian sisi Nathan itu selalu diserang oleh Vietnam, tapi dia bisa mengatasi ya, meskipun ada tadi awal-awal ada itu ya, ada sedikit dia tersalip oleh Vietnam, tapi bisa di-backup oleh Jay Itzes dan Rido ya. Jay Itzes seperti biasa menyala, hari ini sangat menyala sekali karena selain pertahanannya juga baik, juga mencetak gol lewat tendangan sudut ya tadi ya, lewat sundulannya. Kemudian Rido bagus banget mainnya juga. Kemudian Hopnor Ferdinand Tom Haye ya, Tom Haye selaku lini tengah sangat kelihatan sekali mainnya cantik di babak pertama ya. Berkelas sekali melalui umpan dan visinya kelihatan banget untuk menyerang. Apalagi nanti kalau kita sudah ada Ivar ya. Ivar digabung dengan Haye, kemudian ada Ferdinand, mungkin tambah jos lagi ya. Sangat bagus sekali karena Haye ini lebih apa ya? Lebih playmaker, jadi lebih nyerang gitu ya. Kemudian kalau Ivar itu lebih kayak bertahan gitu ya, tapi dia juga bisa untuk nyerang juga. Dan ini yang bagus sekali Orad Bangun ya, debut pertama juga sudah cetak gol juga lewat solonya, lewat tadi ya agak dari sisi kiri ya, dengan tendangannya langsung menuju melesat ke gawang Vietnam gitu ya. Kemudian yang agak itu ya, tadi bukan kok merendahkan, tapi Hoki Caraka ini sampai sekarang tuh belum paham saya. Kemungkinan ini lebih ke pencari pengalaman gitu ya, tapi di suatu situasi seperti ini masih itu ya. Hoki Caraka babak pertama belum itu ya, beberapa pertandingan belum bisa menunjukkan visinya, belum tahu ya. Tapi nggak apa-apa ya, Hoki Caraka tetap semangat karena masih muda juga, nanti bisa berkembang juga. Dan hari ini memang sudah diprediksi sama Bung Binder, juga diprediksi sama Bung Ropan itu bahwa pertandingan ini memang sangat keras sekali, akan keras sekali, dan kita lihat banyak sekali kartu kuning yang ada di sini ya, kayak Witan, kayak Hoki Caraka, kayak Bahar ya, Asnawi, kemudian Hernando Ari juga terkena kartu kuning, kemudian J. Itzes ya gitu ya. Jadi sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting menang dulu ya. Yang penting menang dulu, nanti di Juni nanti mudah-mudahan kita ketemu siapa ya? Kita ketemu Irak ya. Kita ketemu Irak di kandang sendiri, jadi minimal imbang lah. Kalaupun kalah ya
yang nggak apa-apa sih, tapi yang kalau sama Filipina harus menang gitu ya. Tapi dengan posisi seperti ini Indonesia sudah itu ya, sudah sedikitnya sudah aman lah untuk melaju ke babak besar ya, ke babak ronde ketiga ya, ronde putaran ketiga gitu ya. Tinggal menyisakan Irak sama Filipina aja ya. Oke, gitu aja. Dan semangat terus ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih. Semangat buat timnas Indonesia. Yes.